Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu kembali untuk belajar bersama pendidikan agama Islam kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nikah, yang mana dalam buku paket tersebutkan bahwasanya judulnya Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Ya, dalam bab ini ya membahas tentang pernikahan. Maka dalam nikah nanti yang kita bahas diantaranya adalah pengertian, ya, dalil nakli, hukum menikah, syarat dan rukun, talak, rujuk dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita garis besarnya adalah membahas tentang pengertian nikah, dalil nakli, hukum, ya. Untuk yang lain insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, pengertian nikah. Ya. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Ya, saya ulangi, nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Namun dalam kamus bahasa Indonesia, nikah ya secara istilah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Ya. Kemudian dalam definisi lain, menurut syariat agama, menurut fikih dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, nikah secara syar'a, ya, menurut syariah yaitu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Ya, jangan sampai hal ini terjadi pada seperti kasus-kasus tahun kemarin, yaitu terjadi kasus nikah dengan sesama jenis. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Nah, itu tadi nikah menurut syariat. Kemudian ya secara undang-undang yang diatur oleh negara dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demikian pengertian nikah menurut syariat Islam dan Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Nah, kita bahas selanjutnya adalah dalil nakli. Ya, masih ingat yang namanya dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Dalil nakli yang pertama yaitu dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Ya, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Al-ayah, yang artinya maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, yang baik 2 atau 3 atau 4.
Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ya. Selanjutnya pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Kemudian ya dari hadis Nabi, yaitu diantaranya adalah riwayat Hakim dan Abu Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tikum bil mal. Ya, demikian termasuk hadis selanjutnya, yaitu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidatid dini taribat, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ya, nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi demikian Nabi memberikan syarat ya untuk memilih seorang perempuan, memilih pasangan yang terbaik di antara 4 hal yang biasanya dipilih seseorang adalah paling baik dari segi agamanya. Ya. Kemudian ya tujuan nikah ya, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keturunan yang solih, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, demikian di antara tujuan-tujuan nikah menurut agama. Selanjutnya, hukum nikah. Yang pertama, jaiz atau boleh. Yang kedua, sunnah, wajib, makruh, bahkan bisa jadi haram. Namun demikian, hukum asal nikah adalah mubah. Ya, jadi boleh nikah atau tidak itu diperbolehkan. Ya, namun demikian jika ada hal-hal lain yang dirasa perlu, maka nikah bisa jadi sunnah, wajib, dan lain sebagainya. Menikah menjadi hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang berkehendak cukup nafkah, sandang pangan, dan lain sebagainya. Ya, sudah punya materi yang cukup, namun ya dia belum berkeinginan menikah dan tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, maka nikahnya hukumnya adalah sunnah. Kemudian wajib bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. Ya, secara materi, secara kedewasaan sudah mumpuni dan takut sampai terjerumus ke perzinahan, maka orang tersebut nikahnya hukumnya wajib. Selanjutnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Ya, mohon maaf, termasuk diantaranya belum bekerja sudah menikah, itu termasuk bagian dari hukumnya makruh. Selanjutnya haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang